warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 2 pembelajaran 5 mengenai manusia dan lingkungan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui macam-macam otot manusia, menemukan ide pokok dari setiap paragraf, dan membuat gambar cover buku dengan desain yang menarik. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Perhatikanlah gambar berikut ini. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Nah, sekarang ayo mengamati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu pada saat memegang sebuah benda. Organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Nah, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, fungsi otot pada manusia yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Adapun macam-macam otot manusia, ada otot polos yang merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu sel. Nah, ciri-ciri otot polos apa saja? Mampu berkontraksi 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang ada di tengah. Pergerakan otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak dipemerintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Lalu yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Bentuknya silindris, melekat pada rangka, bekerja secara sadar atau dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen myoglobin dan inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah, otot jantung ini berfungsi dalam memompah darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Adapun ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, lalu memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat.
Coba, tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama ada otot polos. Otot polos berada di sekitar? Iya, di sekitar perut manusia. Lalu ada otot lurik. Otot lurik berada di sekitar tangan manusia. Otot jantung berada di sekitar jantung manusia. Nah, dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Waduh, sulit sekali ya. Nah, sekarang ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia. Sekarang coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Buatlah seperti contoh berikut ini ya. Ayo membaca otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Nah, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Misalnya, ide pokok pada paragraf pertama, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Pada paragraf kedua, misalnya, otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Lalu pada paragraf ketiga, selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Nah, untuk paragraf keempat, 5, dan 6 silakan kalian temukan sendiri ya ide pokoknya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Jika kalian kebingungan, mintalah bantuan orang tuamu. Nah, sekarang ayo berkreasi. Buatlah gambar cover bacaan di atas. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana.
Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah pada kolom berikut ini, lalu salinlah di bukumu masing-masing. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu. Tapi ingat, yang menjadi dasar ceritamu bukanlah bacaan otot manusia, tetapi hasil gambar yang telah kamu buat. Ayo renungkan. Yang pertama, kamu telah mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuhmu. Penting sekali peran otot-otot itu, bukan? Nah, sekarang sudah tepatkah kamu memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa otot tersebut dalam kehidupan dan kegiatanmu sehari-hari? Tunjukkan hasil gambar cecermu di atas kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaian orang tuamu pada kolom berikut. Untuk kerjasama dengan orang tua, pada kegiatan sebelumnya kamu diminta membuat model sederhana organ gerak manusia dan membuat gambar cover buku. Jika mengalami kesulitan dalam menyiapkan alat dan bahan ataupun dalam proses pembuatan kedua kegiatan tersebut, mintalah bantuan kepada orang tuamu. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.